Pengertian dan sifat kas. Kas merupakan aset lancar perusahaan yang paling liquid, artinya sangat mudah digunakan dan juga rawan diseluangkan, karena hampir semua transaksi perusahaan melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas. Maka diperlukan pengendalian internal yang kuat untuk menjaga keamanan kas tersebut. Menurut PSAK nomor 2, kas adalah investasi yang sangat liquid, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan uang tunai tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kas adalah pembayaran yang paling cepat dan mudah digunakan untuk keperluan perusahaan yang mendesak. Selanjutnya ada contoh kas dan setara kas. Yang termasuk dalam kas dan setara kas antara lain, yang pertama ada kas kecil atau uang tunai, baik berupa rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua ada saldo bank atas nama perusahaan. Yang ketiga ada cek atau giro. Yang keempat ada deposito jangka pendek. Dan yang terakhir ada bon kas kecil. Sedangkan yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas adalah dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah cadangan pensiun, cek mundur atau cek kosong, serta saldo bank yang sedang dibekukan. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Pemeriksaan atau audit kas dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu 1. Untuk memastikan pengendalian internal kas dan bank sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, memastikan saldo kas dan setara kas benar-benar dimiliki perusahaan dan sesuai dengan laporan keuangan. Ketiga, memeriksa rekonsiliasi kas dan bank apakah sudah akurat. Keempat, mengecek pencatatan transaksi kas apakah sudah berada di periode yang tepat. Kelima, jika ada kas dalam mata uang asing, auditor juga memastikan konversi ke rupiah dan perlakuan selisih kurs sudah benar. Keenam, atau yang terakhir, auditor memastikan penyajian kas dan setara kas sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti SAK atau IFRS. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Proses pemeriksaan dimulai dengan mengevaluasi sistem pengendalian internal menggunakan metode seperti internal control questionnaire. Yang kedua, flowchart untuk melihat alur dokumen dan transaksi, atau naratif, yaitu penjelasan prosedur secara tertulis yang biasanya digunakan pada perusahaan kecil. Sebagai contoh, dalam prosedur pengeluaran kas, mulai dari supplier mengirim faktur, bagian pemberian membuat surat permintaan pengeluaran kas, manajer menyetujui, kasir membuat bukti kas keluar, hingga pembayaran dilakukan dan dicatat oleh bagian akuntansi. Semua harus berjalan sesuai prosedur. Setelah memahami sistem, auditor melakukan beberapa langkah pemeriksaan, seperti 1. Mengambil sampel bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, memeriksa kelengkapan dokumen dan otorisasi. Ketiga, memastikan pencatatan ke buku besar dilakukan dengan benar. Keempat, melakukan kas opname atau perhitungan fisik kas. Kelima, mengirimkan surat konfirmasi ke bank. Keenam, memeriksa rekonsiliasi bank dan transfer antar bank. Ketujuh, mengevaluasi transaksi sebelum dan sesudah tanggal laporan keuangan. Dan yang terakhir, memastikan penyajian akhir kas sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dari seluruh proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa kas dan setara kas adalah aset yang paling vital dan sensitif dalam perusahaan. Melalui pemeriksaan yang teliti, auditor dapat memastikan bahwa kas perusahaan aman, tercatat dengan benar, dan disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu dalam memahami bagaimana pemeriksaan kas dan setara kas dilakukan di dunia akuntansi maupun audit. Berikutnya kita masuk ke dalam kasus dari materi pemeriksaan kas dan setara kas. Kali ini kami akan membahas kasus dari PT Waskita Karya Tbk atau yang disingkat WSKT. Kronologi dari kasus ini yaitu per 31 Maret 2023, Waskita Karya mencatat saldo kas dan setara kas sebesar sekitar 7,51 triliun, turun sekitar 27,65% tahun ke tahun. Walaupun laba dilaporkan positif, ternyata arus kas operasi negatif dan Kementerian BUMN memulai penyelidikan terkait dugaan manipulasi laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil pihak WSKT untuk memberikan penjelasan terkait kondisi rugi dan arus kas negatif. Pelanggaran dan kecurangan pelaku, potensi manipulasi arus kas. Laporan keuangan menunjukkan laba atau penampilan positif, tetapi arus kas operasi negatif. Indikasi bahwa kas atau setara kas mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemungkinan penyajian kas dan setara kas yang tidak wajar atau tidak transparan. Mismatch antara laporan laba dan arus kas muncul sebagai early warning.
kelemahan pengendalian internal, dan pengawasan dari pihak auditor maupun manajemen dalam mengungkap realitas arus kas operasi. Analisis, kas dan setara kas adalah aset liquid yang sangat rentan terhadap kecurangan karena bisa dipindahkan atau dimanipulasi alirannya. Auditor harus sangat berhati-hati. Dalam kasus WSKT, kondisi arus kas negatif versus laba positif adalah red flag, menunjukkan bahwa manajemen mungkin menggunakan kas untuk menutup atau menunda kewajiban, atau mengalihkan arus kas keluar dari kegiatan operasi sehingga saldo kas tampak lebih sehat daripada yang sebenarnya. Auditor seharusnya memeriksa rekonsiliasi kas, bank, beban pendapatan yang ditunda, transaksi antar entitas, tagihan belum diterima, maupun verifikasi terhadap saldo dan penggunaannya. Karena terjadi penurunan signifikan saldo kas dan setara kas 27%, perubahan besar harus dipernyatakan. Apakah karena operasi normal, investasi besar, atau pengalihan arus kas yang tidak tampak dalam laporan. Perlu juga diperhatikan bahwa penggunaan terkait kas dan setara kas. Apakah ada pembatasan penggunaan, investasi jangka pendek yang salah di klasifikasi sangat penting. Terkait sanksi, hingga saat ini, BI dan Kementerian BUMN sedang melakukan penyelidikan. Belum ada detail publik lengkap terkait hukuman final bagi manajemen maupun auditor. Status ini menunjukkan resiko yang besar bagi perusahaan, pemegang saham, auditor, dan manajemen. Saran auditor, sebagai auditor yang memeriksa akun kas dan setara kas untuk klien seperti ini, saran saya adalah yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi bank. Mintalah bank untuk mengirimkan konfirmasi langsung ke auditor mengenai saldo dan kondisi rekening, termasuk rekening koran, deposito, dan pembatasan penggunaan. Dan yang kedua, analisis arus kas operasi versus laba bersih. Bandingkan tren beberapa tahun terakhir. Apakah arus kas operasional konsisten dengan laba? Jika tidak, lakukan investasi lebih lanjut. Dan yang ketiga, verifikasi adanya pembatasan penggunaan kas. Apakah adanya kas yang dibekukan, escrow, jaminan, atau setara kas yang sebenarnya tidak bisa digunakan bebas. Pastikan apakah diklasifikasi dengan benar. Yang keempat, uji transaksi antar entitas dan transaksi non-rutin, khususnya jika kas besar keluar atau masuk secara tiba-tiba sebelum atau sesudah akhir periode. Pastikan cut-off dan dokumentasi memadai. Dan yang kelima, evaluasi pengendalian internal. Apakah terjadi pemisahan tugas antara kasir, pencatatan, dan otorisasi? Apakah ada rekonsiliasi bank secara rutin dan pemeriksaan pengawasan? Dan yang terakhir, yang keenam, terapkan skeptisisme profesional. Jika perusahaan mencatat laba besar namun arus kas lemah atau negatif, auditor harus sangat waspada terhadap manipulasi yang mungkin tersembunyi di akun kas atau setara kas. Seperti itu ya. Sekian